Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Bapak Profesor Rian Nugroho. Yang terhormat, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia Wilayah Banten, Bapak Leo Agustino, PhD. Yang terhormat, jajaran struktural Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia Wilayah Banten. Yang terhormat, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, PLAN RI, Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SHMA. Yang terhormat, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ibu Yeni Widyastuti, MSI. Yang terhormat, Ketua Prodi Diploma 3 FEB Universitas Mataram, Pak Dr. Muhammad Firmansyah, SEMSI. Serta yang kami hormati, hadirin peserta webinar kebijakan publik dengan tema Inovasi Kebijakan Administrasi Publik, Kerangka Menuju Indonesia yang Maju, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin. Puji syukur senantiasa kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di siang yang sangat berbahagia ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Lailatul Jannah selaku Master of Ceremony yang akan memandu para hadirin dalam acara webinar pada hari ini. Publik yang mengusung tema Inovasi Kebijakan Administrasi Publik, Kerangka Menuju Indonesia yang Maju. Baik, izinkan saya membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh hadirin peserta webinar. 1. Peserta webinar diharapkan untuk merename nama dengan format nama peserta _ instansi. 2. Peserta diusahakan mengaktifkan kamera saat acara berlangsung. 3. Peserta memakai virtual background yang sudah disiapkan oleh panitia. 4. Peserta diusahakan menggunakan pakaian bebas namun sopan. 5. Peserta dilarang menyalakan mikrofon tanpa seizin panitia. 6. Peserta diharapkan menjaga ketertiban pada saat acara berlangsung. Kegaduhan yang tidak penting sehingga mengganggu suasana saat acara berlangsung. 8. Peserta dilarang makan makanan berat, merokok, atau sejenisnya saat acara berlangsung. 9. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta yang hendak bertanya diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu dan mulai berbicara apabila sudah dipersilakan akan diatur selanjutnya. Saya akan melanjutkan dengan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pemaparan pembahasan webinar kebijakan publik. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Yang kelima, penyerahan sertifikat narasumber dan moderator. Untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama mengudara. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pembunuh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, acara berikutnya yakni sambutan acara webinar kebijakan publik. Yang terhormat Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Bapak Profesor Rian Nugroho, kami persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman sekalian, terutama Dr. Yeni, Dr. Firmansyah, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, karena katanya hati yang bahagia itu obat yang manjur. Jadi kita tetap bahagia, meskipun kadang-kadang mahasiswanya rada bandel-bandel ya, enggak apa-apa. Baik, Dr. Rio juga terima kasih waktunya disiapkan. Bapak Ibu semuanya, kita semua anggota MAKPI, saya sangat berbahagia. Ini volume silaturahmi. Jadi masyarakat kebijakan publik Indonesia itu bukan organisasi yang sangat sangat luar biasa, tapi hanya silaturahmi, karena kata hadis itu silaturahmi itu panjang umur. Nah, kalau umur kita panjang itu berarti kita makin bisa banyak berbuat kebaikan. Kira-kira gitulah tujuan sederhana dari MAKPI ini. Nah, sebentar. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita punya tema tentang yang namanya inovasi kebijakan publik. Dan ini adalah tema yang menurut hemat saya banyak dibahas ya, termasuk di perkuliahan, di pelatihan-pelatihan. Bahkan nanti akan hadir Dr. Tri Widodo. Pak Tri masih on the way ke Makassar. Jadi beliau nanti ini begitu sampai di Makassar langsung online. Jadi sekarang dia tuh Jana ini. Jadi Pak Tri masih di pesawat, kira-kira 1 jam lagi mungkin beliau lagi join. Jadi nggak apa, masih belum. Jadi nanti beliau mungkin taruh di sesi terakhir ya. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya banggakan ini semuanya. Kira-kira 2 minggu lalu saya baru pulang dari Seattle, dari Amerika Serikat. Seattle adalah kotanya orang kaya itu. Nah, kota orang kaya, tetapi di situ yang namanya kejahatan sangat tinggi. Saya kira bukan kejahatan, tapi penembakan. Jadi waktu saya di sana setiap hari ada orang tembak di tempat umum, di parkiran. Sehingga waktu kami pergi ke mall, dibilang sama supir, Bapak masuk ke mall, jangan keluar, nanti ditembak. Jadi kondisi di mana Amerika Serikat pun mengalami suatu kebingungan bagaimana mengatur rakyatnya. Nah, kebingungan terjadi karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan pada perubahan-perubahan terkini. Jadi Bapak Ibu, yang terjadi dari situ itu adalah tempatnya Boeing, tempatnya Amazon, tempatnya Microsoft, dan semua perusahaan digital terbesar Amerika ada di situ. Dan Boeing bukan perusahaan digital, tapi perusahaan yang sangat raksasa, dan itu bukan menguasai, dia menempati kira-kira sepertiga dari kota. Di sana tidak ada pengangguran. Tidak ada yang namanya tidak ada lapangan kerja. Ada terus. Bahkan saking kurangnya mereka sampai membawa pekerja mulai dari Vietnam, India, bahkan Somalia. Tetapi yang terjadi, mereka tidak mengetahui di balik kehidupan yang baik itu ada masalah-masalah baru. Yaitu nomor 1, munculnya generasi milenial, generasi Z ke sini yang mereka punya problem baru. Apa itu? Tidak mau bekerja keras. Dan karena mereka nggak mau kerja keras, mereka mau kerja instan dan duitnya banyak. Sehingga mereka nggak mau bekerja di lapangan kerja yang itu sifatnya tidak nyaman bagi Gen Z, Gen milenial. Lapangan kerja itu oleh teman-teman dari India, Somalia. Makanya di Seattle itu sampai ada 42 masjid baru karena kedatangan teman-teman dari India dan Somalia. Nah,
Amerika Serikat pun mengalami problem untuk membuat yang namanya kebijakan inovatif merespon itu. Itu Amerika Serikat. Mereka nggak tahu. Maka dibuatlah kebijakan baru, tetap dilanjutkan. Bagi mereka yang itu nggak bekerja, setiap minggu dikasih uang 10 juta rupiah. Terus gitu. Ya nggak mau bekerja. Kemudian, yang namanya homeless, itu dibiarkan gelandang. Jadi mereka itu, Bapak Ibu semuanya, ketika saya di sana diminta sama supir saya, Bapak boleh jalan pakai tram, tapi jangan naik bus. Di sana bus itu isinya gelandangan. Gelandangan tuh naik bus ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kenapa? Di bus itu hangat. Di luar bus dingin. Jadi bus itu isinya adalah gelandangan. Dan nggak bisa diusir. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika kita menghadapi Indonesia dengan segala kerumitannya, jangan kemudian kita menjadi grogi, marah, stres. Itu membuat kita mudah kena mah gitu. Kena stroke itu. Wah itu sayang itu. Amerika pun pusing. Dan mereka juga tidak sampai pada konklusi. Untuk itu teman-teman, hari ini kita berpikir bagaimana ya kita membuat yang namanya itu inovasi kebijakan. Di chat room saya udah taruh, saya punya presentasi cuma hanya 2 halaman, boleh download, itu tentang batas-batas inovasi. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita itu mau inovasi, maka yang pertama-tama kita harus tahu bahwa yang namanya apa namanya itu inovasi itu harus seperti ini. Ini kualitasnya, ini pembiayaannya. Inovasi yang betul-betul inovasi adalah dia mutunya tinggi, biayanya rendah. Dan tidak boleh inovasi itu tinggi tapi biaya tinggi. Yang terjadi adalah kita itu inovasi hanya untuk menghabiskan biaya atau anggaran. Ini problem organisasi birokrasi kita. Dan ini yang diajarkan oleh Amerika Serikat sehingga memilih tidak melakukan apa-apa. Teman-teman semuanya, saya pernah ada di Jemberana, Bali. Jemberana adalah sebuah kota kabupaten termiskin di Bali tahun 99 dan pada tahun 2001 itu menjadi kota kabupaten yang bisa menyelenggarakan pendidikan gratis pertama kali di Indonesia. Bahkan melakukan yang namanya itu memberi makan siang gratis tanpa APBD. Itulah sebabnya apabila kita membahas masalah inovasi kebijakan publik, inovasi pelayanan publik, maka kita lihat ada di klaster mana itu? Klaster biaya tinggi, jangan-jangan biaya tinggi seperti misalnya saya dengan hormat memberikan masukan pada teman-teman yang bangun smart city. Smart city itu biaya tinggi, tapi kualitas inovasinya itu masih belum pasti tinggi. Bisa saja rendah, menengah. Sehingga suatu hari saya pernah berbicara dengan seorang wali kota di Tangerang, dia mengatakan, saya itu mengembangkan 50 aplikasi digital untuk smart city. Saya tanya, Ibu ya, udah tahu siapa gitu ya. Ibu, berapa yang dipakai oleh masyarakat? Mulai dia tanya kepada namanya Kepala Dinas Kominfo, ternyata dari 50 aplikasi itu, hanya 1 atau 2 yang dipakai oleh masyarakat dalam jumlah terbatas. Nah, teman-teman semuanya, inilah tantangan kita untuk membuat namanya inovasi. Nah, hal kedua yang tidak kalah penting adalah ada batas-batas inovasi kebijakan. Jadi inovasi ada tengah nih ya. Lingkarannya adalah lingkaran kebutuhan kita untuk berinovasi. Inovasi kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagainya. Nah, yang namanya inovasi kebijakan itu ada 4 batas. Pertama, batas ideologi atau filsafat negara. Jadi kalau Indonesia kan sampai yang namanya inovasi itu menabrak Undang-Undang Dasar 45, termasuk pembukaannya, termasuk Pancasilanya. Makanya ketika ada upaya untuk misalnya meniadakan agama di dalam sebuah penyebutan tertentu yang harusnya ada, maka itu menjadi tantangan untuk inovasi. Boleh nggak itu? Kalau nggak boleh, maka berhenti dia. Kedua, sebelah kiri. Kepentingan nasional kita apa sih? Ketiga, ini yang sebelah kanan bawah, daya dukung nasional kita apa? Bisa nggak sih kita? Kita mau inovasi tapi perlu konsultan asing, pinjaman asing, modal asing. Nah itu namanya bukan inovasi. Nah, yang keempat sebelah kiri bawah, itu inovasi murni sih. Karena ada sejumlah inovasi kebijakan publik, pelayanan publik
itu dasarnya bukan kepentingan nasional. Ada negara lain atau kumpulan negara lain yang memaksa agar suatu negara buka segala sesuatu di dalam dirinya supaya dia bisa masuk dengan mudah. Penetrasi. Kedua, kekuasaan mengandalkan kalau saya pakai inovasi itu maka saya bisa berlama-lama. Makanya teman-teman, hari ini sedang ramai kan ya, ramai yang namanya perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Ini kita tidak bisa mengatakan ya dan tidak dulu ya karena memberi gaji ya. Tapi ditengarai ada kepentingan kekuasaan. Karena tidak ada batas bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang terjadi adalah nanti bisa terjadi feodalisasi Mahkamah Konstitusi. Tantangan baru. Ada juga inovasi karena vendor. Oh, saya tuh udah beli teknologi ini untuk namanya Smart City. Jadi bikin dong proyek Smart City. Nanti saya kasih diskon, saya kasih dan sebagainya. Dan ada juga yang teroris. Ada negara yang dia diancam teroris sehingga kepala negaranya, pemerintahnya membuat inovasi on behalf of teroris itu tanpa dikatakan dan lain-lain. Tetapi teman-teman sebelah kanan kita lihat ya, kadang-kadang inovasi kebijakan publik itu terjadi karena ada konsultan namanya pakar, teknolog. Dia datang dengan membawa kegenitannya, kegenitan intelektual dan teknologi. Pak, begitu pakar tersebut misalnya diterima idenya inovasi tertentu, maka dia jadi populer, jadi pembicara di mana-mana, bahkan menjadi pejabat pemerintah, menjadi menteri, dan seterusnya. Pakar juga tergoda untuk menjadi genit. Dan ini tantangan kita. Kalau kita pakar, harus berhati-hati. Kita ajukan karena apa? Apakah murni atau karena kita pengen populer? Baru pulang dari suatu negara, di sana baru bikin apa, karena dia lagi ngetren, maka bawa ke sini dan menjadi kegenitan baru. Pakar tidak boleh genit. Yang boleh genit hanya adik-adik yang usianya 20 tahun ke bawah. Yang 20, 25 bolehlah dikit-dikit. Tapi kalau sudah menjadi pakar, tidak boleh genit lagi. Kedua, dominasitas. Saya itu menguasai ilmu public management misalnya gitu kan. Jadi harus dilaksanakan di mana-mana. Maka ilmu saya jadi dominan. Karena ilmu saya dominan, maka saya menjadi penguasa pasar. Maka seorang pakar dia telah berubah menjadi pebisnis. Dia kehilangan kemurnian kepakarannya. Yang ketiga adalah apa? Proyek. Wah, ini ada proyek untuk inovasi. Harus dikerjakan. Jadi ada-adakan. Dipantas-pantaskan. Yang keempat apa? Kecanduan. Kecanduan inovasi. Yang kelima apa? Dan seterusnya. Jadi, teman-teman semuanya, hari ini kita ada dalam sebuah forum yang baik. Kita sekarang hadir di dalam tantangan baru. Perubahan yang itu tidak mudah. Amerika pun juga pusing kepala. Apalagi kita. Dan udah gitu kita punya yang namanya tantangan namanya inovasi kan. Nah disinilah kita harus menempatkan inovasi dalam kualitas kepakaran kita. Yang namanya ada seorang ahli sosial politik Amerika namanya Noah Chomsky. Dia menulis buku Who Really Rule the World? Siapa yang sesungguhnya menguasai dunia? Itu bukan presiden, bukan jenderal, tapi para profesor, doktor, para pakar-pakar. Karena mereka lah tempat di mana para pekerja, saya bilang pekerja saja ya, pemerintahan, militer, bisnis bertanya. Dan ketika para pakar menjawab dengan salah, memberikan nasihat dengan salah, maka para pakar menjerumuskan komunitas di mana dia berada. Nah, Bapak Ibu, sahabat semuanya, inilah tantangan kita. Kita tetap melakukan disiplin untuk inovasi. Tetapi bukan kemudian kita menjadi inovator yang tanpa batas. Bill Gates pun punya batas, yang punya Microsoft ya. Bahkan namanya Jeff Bezos di yang namanya Amazon punya batas. Jangankan itu. Ada pengusaha yang mencoba inovasi tanpa batas. Namanya adalah itu. Orang Jawa namanya. Elon Musk itu loh.
Elon Musk namanya Elon itu. Orang Jawa kan ada masnya itu kan ya. Dia bikin namanya mobil listrik. Bapak Ibu tahu. Ya, Amerika Serikat mobil listrik itu pertama kali dilepas 70.000 US dollar. Sekarang nggak laku. 20.000 US dollar sekarang. Sekarang yang namanya para adiktor untuk digital, perubahan itu terpontang-panting. Karena mereka mengetahui bahwa mereka gagal melihat batas-batas. Itu saya kira yang saya berikan sebagai penguat, kemudian penyemangat dalam diskusi kita siang ini. Setelah ini saya serahkan kepada Mbak Lailatul untuk mengundang Dr. Yeni, Dr. siapa tadi yang dari Undam tadi, dan teman-teman yang lain untuk berbagi. Jangan khawatir, jangan membatasi diri. Kalau gitu saya salah. Just explain. Bapak Ibu semuanya. Yang penting di antara kita tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tetapi ketika kita saling berdiskusi, kita saling menyempurnakan. Jadi tantangan kita setelah ini adalah bagaimana setiap pakar di sini saling kulaan. Bagaimana menghebatkan kita punya kehebatan inovasi di tempat kita masing-masing. Dan jadilah orang yang disegani. Disegani bukan karena makan sego, ya. Karena makan sego atau nasi banyak disegani, tidak. Disegani karena kita tuh celing. Tapi kita nggak lupa memberitahu kepada teman-teman para eksekutor. Ini loh yang namanya kebijakan yang inovatif. Satu, mutu tinggi, biaya rendah. Yang kedua, ada batas-batas. Teman-teman semuanya, saya minta izin, saya akan live sebentar karena saya ada kelas, dan kemudian saya ada meeting di Kementerian Kominfo, kemudian saya akan kembali lagi kira sejam lagi, dan nanti saya kira Pak Dr. Tri, komit beliau adalah Deputi Inovasi di LAN. Jadi nanti jangan khawatir ya, nanti kulaan kepada beliau ya, tanya habis, karena beliau sangat cerdas, dan beliau sangat rendah hati. Saya kembali lagi kepada Mbak Lailatul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bapak Profesor Rian. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasanya, sekaligus menyampaikan pengalaman yang berkesan, juga memberikan wawasan informasi yang substansi mengenai pentingnya inovasi dalam kebijakan publik dengan memperhatikan batas-batasnya. Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan pembahasan webinar kebijakan publik dengan tema Inovasi Kebijakan Administrasi Publik, Kerangka Menuju Indonesia yang Maju. Oleh karena itu, saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Jaka Maulana, SAP MAP, dipersilakan. Saya Lailatul Jannah undur diri untuk kemudian hadir kembali pada sesi penutupan acara. Baik, terima kasih Mbak Laila. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam acara webinar dengan tema Inovasi Kebijakan Administrasi Publik, Kerangka Menuju Indonesia yang Maju. Sebelumnya perkenalkan, saya Jaka Maulana sebagai akademisi di Universitas Pamulang, merasa sangat terhormat dan berbahagia dapat menjadi moderator dalam acara yang luar biasa ini. Tema yang kita angkat hari ini sangat relevan dan penting dalam konteks pembangunan bangsa, terutama dalam upaya kita untuk terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, inovasi dalam kebijakan administrasi publik menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang ada. Oleh karena itu, melalui webinar ini kita akan mendiskusikan berbagai aspek penting terkait inovasi kebijakan, serta bagaimana kerangka kebijakan yang tepat dapat menjadi landasan menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber-narasumber yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidangnya.
Ada 3 narasumber, diantaranya ada Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo sebagai Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, lalu ada Dr. Muhammad Firmansyah sebagai Ketua Prodi Diploma 3 FEB Universitas Mataram, dan selanjutnya ada Ibu Yeni Widyastuti MSI sebagai akademisi Visip Untirta. Oke, kita lanjut ke acara intinya tanpa berpanjang lebar. Marilah kita mulai. Yang pertama saya persilahkan ke Dr. Muhammad Firmansyah, SEMS sebagai Ketua Prodi Diploma 3 FEB Universitas Mataram untuk menyampaikan materinya pada kesempatan pertama kali ini. Kepada Bapak Dr. Muhammad Firmansyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Kang Rian yang tetap happy, ya. Saya kebetulan di Kota Mataram, ya, sebagai Ketua Klaster Nusa Tenggara. Nanti sedikit saya koreksi, itu Ketua Prodi Diploma Perpajakan, spesifiknya Diploma 3 Perpajakan. Oke, baiklah. Dan bisnis, ya, Unram. Saya dihubungi untuk menyampaikan materi berkaitan dengan inovasi administrasi publik. Karena bidang saya ekonomi, ya, saya mencoba mendalami atau menelaah tentang hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka menciptakan inovasi ini. Ya. Ada beberapa pengalaman di daerah yang nanti saya sampaikan yang mudah-mudahan relevan dengan topik kita pada siang hari ini, ya, berkaitan dengan bagaimana daerah menyiapkan inovasi atau pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kebetulan sampai saat ini saya masih ditugasi oleh pemerintah provinsi sebagai juri PPD yang diselenggarakan oleh Bappenas. PPD ini istilahnya perencanaan pembangunan daerah, ya, yang setiap tahun dilaksanakan oleh Bappenas dan Bapeda, dan salah satu item yang dinilai adalah inovasi daerah. Jadi beberapa pengalaman yang ada ini ada dalam konteks atau level nasional, juga kebanyakan adalah di level daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin pernah membaca bukunya Darum Acomeklut berkaitan dengan Why Nation Fail. Ya. Dulu sempat heboh karena dibaca oleh salah satu kandidat capres. Ya. Dan saya juga waktu Pak Rian Nugroho di Mataram, kita berdiskusi tentang buku ini, ya, yang menjelaskan tentang aspek institusi atau kelembagaan ekstraktif sebagai penyebab gagalnya suatu negara. Jadi kelembagaan ekstraktif ini adalah kelembagaan yang mengandalkan pengolahan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang tidak memberi dampak yang luas terhadap masyarakat. Nah, pada bab ke-13 buku ini, ya, buku Why Nation Fail ini, dia menjelaskan 3 kata, ya, yaitu institution, institution, institution. Jadi saya menganggap bahwa kelembagaan menjadi penting untuk kita diskusikan, untuk kita bahas sebelum kita menciptakan atau melahirkan yang namanya inovasi di daerah. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari aspek kelembagaan itu apa yang jadi ditekan. Kebetulan bidang kajian saya adalah institutional economics atau ekonomi kelembagaan. Yang pertama difokus ke lembaganya atau organisasinya. Jadi kalau ada program, kalau ada inovasi, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membangun lembaganya. Setelah lembaga terbangun, bagaimana membangun aturan mainnya, the rule of the game-nya. The rule of the game oleh pemikir-pemikir kelembagaan itu dianggap ada aturan formal, kemudian non-formal. Ada namanya transaction cost atau biaya transaksi. Tadi Pak Rian Nugroho sudah mengatakan batasan-batasan inovasi. Jadi negara atau daerah yang biasanya tidak punya daya saing, itu tinggi biaya transaksinya. Biaya transaksi adalah biaya di luar dari biaya production cost, ya fixed cost dan variable cost.
ada biaya pencarian informasi, ada biaya pungli, ada biaya macam-macam, biaya ditimbulkan oleh korupsi, birokrasi yang berbelit, itu melahirkan biaya, sehingga menghambat yang namanya inovasi yang terjadi di daerah. Kemudian property right, kita harus membedakan, kita harus ada demarkasi yang kuat antara public goods dengan private goods. Ya, bagaimana mengelola public goods saja berbeda dengan mengelola private goods. Nah, kalau ini belum ada demarkasinya, maka masih akan muncul perdebatan, ini punya siapa, ini tanah saya, kemudian ini tanah negara, sehingga pembangunan atau inovasi yang disiapkan itu menjadi terhambat. Kemudian ada pemikiran Herbert Simon berkaitan dengan bounded rationality, bahwa rasionalitas keterbatas akibat dari struktur lingkungan dan juga rent seeking atau keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih. Kita mungkin pernah dengar, Bapak Ibu sekalian, perencanaan kereta cepat. Ya. Ada yang mengatakan ujub-ujub, ya, walau alam lah ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Ya. Ini menggambarkan bagaimana kelembagaan bekerja di negara kita dan daerah kita nanti. Ada yang mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, menurut pandangan guru besar UI, tentu saja ada pro dan kontranya. Kemudian Kemenhub minta operasi kereta cepat Jakarta-Bandung diundur ke Januari. Ada proses maju mundur kebijakan. Kemudian baru setahun disahkan Undang-Undang Minerba, nanti akan saya jelaskan, kebetulan itu juga ada di NTB, ya, berkali-kali digugat. Ya. Ada persoalan apa? Bagaimana kita merancang institusi, ya, sehingga ada maju mundur kebijakan seperti ini. Bagaimana proses terimplementasi atau share vision kita membangun itu, apakah sudah di-share atau dipahami secara luas oleh rakyat kita. Nah, ini yang kita coba diskusikan dari siang hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, kami di Lombok, ya, bukan dikejutkan ya, tentu saya senang gitu. Ada pembangunan namanya sirkuit, ya, sirkuit besar dunia, yaitu namanya sirkuit Mandalika. Ada triliunan di situ digelontorkan untuk pembangunan kawasan itu, ya. Dan awal-awalnya tentu lahan masyarakat, kemudian mudah-mudahan udah diselesaikan gitu kan. Nah, ini persoalan tata kelembagaan yang harusnya kita bereskan sebelum pembangunan itu terjadi, ya. Kemudian akibat dari Mandalika, bagaimana dampak dengan objek-objek wisata yang lain, ya. Seperti kawasan di Lombok itu ada Senggigi, kemudian ada Gili Trawangan gitu kan. Apakah tidak terjadi saling substitusi antara kawasan-kawasan ini? Misalnya dengan hadirnya Mandalika, apakah tidak berdampak dengan sepinya pantai Senggigi misalnya, atau pantai yang lainnya? Nah, ini adalah kajian-kajian penting yang butuh perhatian Bapak Ibu sekalian untuk kita pikirkan. Nah, ini beberapa isu lain yang di daerah saat ini hadapi, dan udah ada beberapa yang selesai, kemudian ada yang masih didiskusikan. Yang pertama misalnya progres pembangunan smelter di Sumbawa. Ini sudah lama dirancang, kemudian sempat tertunda beberapa kali, gitu kan. Kemudian terakhir sudah oke, sudah fix, dan pembahasan baru ini terakhir karena PT Aman sebagai core bisnisnya adalah pertambangan, dalam tanda kutip mungkin merasa berat ketika harus mengelola suatu kawasan. Ini kawasan industri yang tentu saja tidak bisa mencampur adukan dengan core bisnisnya. Kemudian baru-baru ini juga terjadi perbedaan penafsiran PT Aman Mineral dengan pemerintah, dengan pihak daerah berkaitan dengan pembayaran dividen. Sampai saya saat itu mendampingi Bapak-Bapak Dewan untuk ke Kementerian SDM dalam rangka membahas tentang dividen ini, yang kalau tidak salah sekitar 100 sekian miliar. Bagi PT Aman menganggap bahwa undang-undang ini harus ada petunjuk teknisnya.
ya, atau mungkin perpres atau keputusan menteri dan seterusnya. Sementara bagi pihak daerah mengacu pada pertambangan lain juga dibayarkan dari undang-undang itu. Nah, ini perdebatan penafsiran, ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah diselesaikan, kalau tidak salah sudah terbayarkan dividennya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kawasan Senggigi yang saya jelaskan sebelumnya itu saat ini masih dalam tanda kutip terpuruk, bahkan sempat terjadi penutupan, bukan sempat, memang terjadi penutupan hotel bintang 5 ya, karena mulai sepi pengunjung itu kan. Apakah karena dia disubstitusikan dengan kawasan lain, mungkin kawasan Mandalika atau di Labuan Bajo tetangganya NTB misalnya. Kemudian apakah ini terjadi substitusi? Orang lebih baik cenderungannya ke sana karena mungkin lebih dekat dengan bandara, sementara yang agak jauh itu udah semakin ditekan. Kemudian ada juga kisah salah satu mall yang tutup, ya. Apakah terjadi diminishing return dalam ekonomi itu? Ya, orang harapannya satu mall itu diperuntukkan oleh di wilayah timur, ternyata tidak juga memberi imbal hasil yang memadai, Pak Ibu sekalian. Kemudian yang baru-baru ini juga, yang masih hangat dibahas sampai sekarang, adalah harga jagung. Harga jagung ini juga secara dilematis masih menyisakan persoalan bagi petani jagung. Ya. Jadi ketika panen raya, seperti biasa hukum ekonomi, maka harga jagung menjadi rendah. Jadi rendah bahkan kalau tidak salah sampai 3.000-an sekian per kilogram. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi ini, pemerintah terpaksa menaikkan yang namanya HAP, harga acuan pembelian dan penjualan. Harga pembelian dan penjualan ini dinaikkan kalau tidak salah dari 3.000 sekian menjadi 5.000. Ya. Kemudian harga pembelian pemerintah yang dalam hal ini oleh Bulog itu dinaikkan jadi 5.000. Nah, Ibu sekalian, dari aspek aturan main, ya, dari aspek kelembagaan, the rule of the game dari bisnis, tentu saja kita tidak mungkin memaksa pembeli untuk membeli produk tertentu ya dengan harga yang dia tidak tentukan sendiri. Kalau ini jenis pasar monopsoni yang tentu saja dominasi atau keputusan bisnis masih dikuasai oleh pembeli, yang pembeli beberapa saja sekalian. Nah, pada akhirnya sekarang bola ada di tangan Bulog. Ya. Bulog harus, karena petani menganggap bahwa Bulog lebih Bapak Ibu sekalian. Tapi Bulog menghadapi kendala kelebihan stok di gudangnya. Sementara Bulog juga harus menyisikan untuk stok beras. Nah, bagaimana Bulog menyelesaikan ada di gudangnya, ini juga perlu dipikirkan karena Bulog juga adalah bagian dari pemerintah. Apakah Bulog mengelola jagung itu dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tata kelola kelembagaan membangun inovasi ini kita perlu perhatikan aturan mainnya, kemudian organisasinya, ya, kemudian bagaimana the rule of the game atau transaction cost-nya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini juga terjadi, dan terjadi tahun kemarin juga, yaitu penumpukan sapi. Kebetulan ada Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ini, yang memang secara part dependensi ada teori yang mengatakan bahwa perilaku dari masyarakat ini tergantung dari leluhurnya. Dan memang leluhur orang Bima ini adalah eksportir hewan ternak. Dan kebanyakan mereka dari Bima, Bapak Ibu sekalian, membawa sendiri ternak-ternaknya untuk dijual di kawasan Jabodetabek. Ada puluhan ribu ternak, dan khususnya sapi, ya, dibawa sendiri. Bayangkan dari Bima ke Jakarta itu bisa ditempuh dalam waktu 3 hari 3 malam. Dia harus menyeberang 3 kali nyebrang lautan, itu kan. Begitu dahsyat kapasitas mereka untuk berjualan di sana. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Tahun lalu terjadi kisru bahwa sapi-sapi yang dijual itu tidak cukup memadai, tidak laku semua. Banyak yang tidak laku.
akhirnya harus dijual dengan harga murah. Kemudian ada juga beberapa kisah peternak yang ditipu oleh pembeli dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengamati aspek-aspek persoalan ini, ya, sebelum kita membuat inovasi, tentu saja kita harus mengkaji lebih jauh. Saya sependapat dengan Dr. Rian Nugraha bahwa batasan-batasan itu kita kaji lebih jauh. Apakah kita sudah punya visi yang sama ya untuk membangun inovasi ini, sehingga kita dalam satu arah, dalam satu wadah untuk menggapai inovasi itu atau memanfaatkan inovasi itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan penting yang harus kita jelaskan dalam kerangka pembangunan negara kita saat ini adalah sekalian. Sudahkah setiap kebijakan yang dibangun oleh pemerintah kita dikaji dampak jangka pendeknya, dampak jangka panjangnya? Saya tidak tahu persis apakah kereta cepat itu sudah ada pengkajian literatur yang memadainya. Apakah IKN itu ada kaitan dengan visi Indonesia 2045? Ya. Apakah makan siang gratis itu bagaimana menarasikan 22 misalnya? Ya. Ini juga perlu kita pikirkan. Ya. Jadi mindset menggambarkan, ya, apakah telah dilembagakan secara jelas? Ada organisasi secara jelas yang akan menggerakkan inovasi itu. Apakah telah dibuat aturan main yang jelas? Ya. Penggunaannya, kemudian kapasitasnya, dampaknya, kemudian apakah tidak akan berubah seiring dengan pergantian pemerintah? Jadi mohon maaf saja, ya, bukan hanya secara kerangka nasional, tapi kerangka daerah. Apa yang dirancang oleh pemerintah sebelumnya, ya, kemudian data pemerintah yang baru itu membawa gerbong baru. Kita mulai dari nol lagi. Lalu kemana kita mau melangkah? Kemana kita mau menuju? Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah membuat visi ini ada sebagai visi bersama yang harus kita capai bersama? Mari kita cermati bagaimana kekuatan branding negara-negara yang lain. Ya. Saya tidak menganggap mungkin itu negara yang baik, tapi ini bagian dari, menurut saya, penting untuk menyeragamkan atau menyamakan visi kita dalam berinovasi membangun negara. Surat ini itu datang ke teman, kebetulan kolega di kampus di Universitas Mataram, ya. Ini surat biasa dari kampus. Bapak Ibu tahu, sebelum tanda tangan dari deputi yang meregister ini, ada slogan yang menarik, Malaysia Madani berkhidmat untuk negara. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi visi bersama ini dicoba disosialisasikan di segala tempat, di segala kesempatan. Ya. Jadi apakah kalau kita bertanya visi kita ini mau kemana, mau membangun apa, sehingga dari pemulung, dari tukang kebun, kita merasa percaya bahwa kita ada tujuan bersama yang harus kita capai. Ya. Ada tujuan bersama dari politisi kita, dari calon-calon kepala daerah kita. Ya. Sehingga kalau itu baik, jangan lagi membawa gerbong yang baru. Ya. Nah ini yang perlu barangkali nanti ada ahlinya. Saya bukan ahli, saya dosen biasa yang kebetulan beberapa kesempatan membantu pemerintah daerah di Provinsi NTB. Mari kita lihat Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian. Dengan segala kontroversi yang ada, Arab Saudi punya visi 2030. Ya, visi 2030 ini sebentar lagi, nah kita mundur sedikit lah, yaitu 2045. Jadi visi Arab Saudi adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan gas atau hasil tambang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya membaca Arab News, ya, hampir setiap saat saya mencoba mempelajari, membacanya. Jadi mereka saat ini on the right track dalam rangka menuju visi itu. Tentu saja dengan berbagai problematika yang ada di negara, tapi yang ingin saya sampaikan adalah mereka membangun semacam keseragaman visi yang untuk dicapai bersama. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di Arab Saudi sekarang? Pembangunan urban farming on progress dengan investasi yang mungkin ribuan triliun. Ya. Mereka sangat intens sekali. Kemudian pembangunan pusat-pusat hiburan, walaupun ada pro dan kontra, penghasilan dari bioskop meningkat drastis dari PDB.
kemudian pembangunan properti dan pariwisata juga on progress ya. Nah, ini dalam rangka sekali lagi Bapak sekalian menyesuaikan atau menyeragamkan visi. Yang saya ambil dari sini adalah apakah kita punya ya, keseragaman seperti ini dalam rangka menggapai Indonesia Emas 2045 misalnya. Nah, tinggal 2 slide lagi dari saya, Bapak sekalian, saya ingin mengatakan bahwa inovasi kebijakan publik dapat terwujud ya. Dan itu sebenarnya inovasi itu gampang saja bagi yang mahir dalam IT dan seterusnya, karena kami kebetulan setiap tahun menilai inovasi-inovasi kabupaten kota di NTB, ada inovasi-inovasi yang bagus, yang baru dalam perspektif pengembangan daerah mereka berbasis IT dan seterusnya, gitu kan. Tapi dalam tataran pelaksanaannya, dalam tataran kemanfaatannya, ya, dalam tataran pembiayaannya, ini yang perlu kesinambungan dan seterusnya yang perlu kita pahami. Ya. Yang pertama, pengakuan dan penghormatan inovasi individu. Ya. Kemudian berangkat dari kejelasan dan penetapan visi yang kuat. Ya. Kita harus punya visi yang kuat, visi yang bersama. Kemudian diimplementasikan dengan kelembagaan, organisasi, aturan main yang kokoh. Jadi tahapan-tahapan dari ekonomi kelembagaan itu adalah perencanaan, merencanakan membangun satu kawasan industri. Tentu saja saat ini harus ada organisasi yang mengelolanya. Organisasi inilah kemudian membangun nama aturan main. Aturan main inilah disosialisasikan ke berbagai stakeholder, ke berbagai masyarakat, sehingga kita punya satu visi. Ya. Kemudian visi yang sama dipahami oleh semua anak bangsa. Ya. Mohon maaf, ada di beberapa tempat kawasan, mungkin Bapak Ibu pernah ke tempat wisata, kita menyaksikan ada pedagang yang dalam tanda kutip setengah memaksa dagangannya, toh Pak, beli punya saya, kenapa hanya punya dia yang dibeli, punya saya tidak, gitu kan. Ada mungkin wartawan merasa terganggu, kenapa seperti ini gitu, mungkin cukuplah saya nggak usah ke sini lagi. Ya. Mungkin barangkali dia belum memahami visi kepariwisataan yang coba dibangun. Ya. Apa konsekuensi ketika mereka tidak memberi kenyamanan? Bukan salah mereka juga barangkali. Ya. Karena visi bersama ini yang masih hilang, ya. yang masih belum kita pahami dalam pembangunan daerah maupun negara kita. Kemudian aturan yang dibuat yang mengikat dan tidak mudah berubah, Pak Ibu sekalian. Kalau dalam istilah ekonomi kelembagaan itu institutional change. Betapa banyak sekali aturan itu yang bisa dirubah untuk memenuhi kepentingan tertentu, itu kan. Bisa direvisi. Dulu pembangunan smelter itu amanat undang-undang, kemudian direvisi lagi. Karena dulu tidak boleh melakukan ekspor bahan mentah dari bahan galian, harus dimurnikan di dalam negeri. Tapi mungkin karena ada kerugian pihak tertentu, terpaksa direvisi lagi, diberikan kelonggaran atau relaksasi dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya kita membuat aturan main ini atau kelembagaan ini yang kuat secara konsisten untuk dilaksanakan. Dan terakhir dari saya, kita punya modal ekonomi, Indonesia sudah selesai, kita punya modal manusia, Indonesia juga sudah selesai, ada banyak profesor doktornya, yang butuh kita sekarang adalah modal sosial. Nilai-nilai dan jejaring kita. Jadi Bapak sekalian, itu mungkin dari saya, maaf kalau panjang lebar, ya. Tapi prinsipnya bagi saya sebagai ekonom, inovasi itu adalah urutan ke belakang dalam sebuah kebijakan. Yang kita pikirkan sebelumnya adalah bagaimana kita membangun kerangka besar, kemanfaatan, atau kekuatan, atau visi bersama dalam menjalankan inovasi tersebut. Saya kira itu Pak Jaka, Pak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaka, silakan saya kembalikan ke Bapak. Organisasi ada nggak? Ini orang berangkat. Halo Pak Jaka. Ada aparat desa. Hah? DPRD kan ada aparat desa sih. Admin tolong matikan mic. Oke. Oh, dan saya BPK Pak. Ya, maaf. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ya, terima kasih Pak Firman atas materi yang disampaikannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Widiasuk.
Benar deh. Mohon izin panitia bisa bantu share screen. Tadi saya sudah minta Mas Amin dan mohon di mute mungkin ya. Ibu Ketua, tolong adminnya tolong di mute Iya, kan itu. iya. Oke. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada webinar series yang keempat ini. Yang saya hormati Dr. Tri Widodo, kemudian juga tadi dengan presentasi yang sangat menarik ada Dr. Muhammad Firmansyah. Salam kenal Bapak, saya Yeni dari Visip Untira, sangat apa namanya terkesan sekali dengan apa yang tadi telah Bapak sampaikan. Mungkin berbeda dengan Bapak yang sudah banyak sekali pengalaman bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kalau saya tidak sebanyak itu ya Pak pengalamannya. Jadi saya beruntung hari ini bisa bergabung di acara webinar series kebijakan publik dari agenda MAKPI ini. Ya, slide berikutnya mungkin Mas Ami bisa dibantu. Ya, saya hari ini sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia kemarin mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip kebijakan publik. Jadi garis besarnya nanti materi saya lebih kepada gimana sebenarnya kebijakan publik itu kita lihat dalam perspektif dasarnya dulu gitu ya. Jadi kebijakan publik itu adalah satu program atau satu kegiatan. Suara saya kalah, Mas. Iya. Oh iya. Iya, mohon. Ya, terima kasih panitia. Ya, jadi kebijakan publik itu akan menentukan nasib banyak manusia, sebagaimana tadi Prof. Rian, terus kemudian Pak Dr. Firman itu juga sudah menyampaikan bahwa kadang-kadang ada satu hal baru yang dimunculkan atau satu program yang dibuat oleh pemerintah itu ternyata tidak semua itu memperoleh manfaat gitu. Makanya kebijakan publik itu ada bentuk kebijakan atau program yang memang memberikan manfaat, namun kebijakan juga tidak boleh mengabaikan bahwa ada sebagian yang kemudian harus mendapatkan kerugian atau manfaat yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau saya di kelas suka cerita sama mahasiswa itu ya kayak siapa sih sebenarnya yang menerima manfaat terbesar kalau jalan itu diperbaiki gitu ya. Ya masyarakat Bu, masyarakat yang mana saya bertanya seperti itu. Ada satu jawaban menarik yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa yang bilang ya yang paling dapat manfaat itu ya yang dapat tender, yang dapat proyek gitu ya. Ya benar juga ya karena bisa saja mungkin aspek keuntungannya gitu ya terutama bagi yang lain, sementara mereka yang harus digusur gitu ya harus
merelakan tanahnya untuk pembangunan jalan itu memperoleh manfaat yang maksimal gitu ya. Namun pada intinya kebijakan adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk memecahkan beragam masalah publik dan niatannya adalah mencapai tujuan nasional sebagaimana amanat dalam undang-undang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa namanya memajukan kesejahteraan umum, menciptakan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia seperti itu. Slide selanjutnya. Ami, ya. Jadi kebijakan merupakan sebuah pilihan apa yang kemudian diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Nah, aksi pemerintah ini bisa dimaknai juga dalam perspektif kepentingan. Itu bagaimana pemerintah menghadapi masalah. Jadi kayak who, what, when, and how gitu ya. Pemerintah sebagai institusi otoritatif, sebagaimana yang tadi juga disampaikan Dr. Firman ya dalam perspektif lembaga gitu. Kebijakan yang dibuat itu akan ditujukan dan berdampak pada publik. Nah, aktor kebijakan sekali lagi adalah ya terdiri dari individu-individu, terdiri dari kelompok, terdiri dari lembaga yang apa namanya bisa saja pada satu posisi itu terdistorsi dalam konteks kepentingan pribadi. Yang kita ketahui selama ini pada penyelewengan anggaran misalnya aspek kepentingan pribadi itu menjadi alasan utama gitu ya untuk melakukan kejahatan tersebut gitu. Next slide, Mas Ami. Ya. Jadi apa namanya? Secara umum kita yang kita ketahui dari public policy ini adalah satu sistem aturan gitu ya, hukum, prioritas pendanaan gitu kan. Terus kemudian ada arahan yang memang secara resmi ini dijalankan oleh seperti yang tadi sudah saya bilang, ada seseorang, ada sekelompok yang apa namanya dilaksanakan untuk menciptakan perubahan kehidupan gitu ya bagi sekelompok manusia yang lain untuk mensejahterakan kehidupan. Jadi next slide, Mas Ami. Nah, kebijakan yang sukses itu akan bergantung kepada bagaimana pemahaman mendalam atas perilaku manusia gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi Pak Dr. Firman itu melihat dari aspek institusi atau kelembagaan, saya mencoba sebagai apa dalam prinsip-prinsip kebijakan ini menarik dari aspek individu atau pelaku kebijakan atau aktor kebijakan di mana apa namanya perilaku itu ya. Jadi apa yang kan misalnya dalam pemilihan umum itu ada yang memilih, ada yang tidak memilih. Kemudian ketika pemerintah itu membuat satu program kebijakan, mengapa masih ada yang kemudian tidak memperdulikan di samping yang lain yang peduli, atau bagaimana
tanggapan atau respon yang diberikan oleh warga negara berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Nah, saya apa namanya untuk semester ini kan mengajar manajemen mutu dan pelayanan publik gitu ya. Kemarin saya membuat project base bersama mahasiswa untuk melihat pelayanan itu di tingkat pemerintah desa. Nah, ternyata apa namanya pemerintah di masyarakat desa itu sebenarnya tahu gitu ya bahwa ada program yang namanya Desa Pintar, terus kemudian digitalisasi pelayanan yang seperti itu. Namun kebermanfaatannya gitu ya, beberapa desa ada website desa yang memang sudah bagus gitu ya, sudah mengadopsi misalnya kalau untuk layanan publik itu nanti masyarakat desa yang masih masih memiliki kebiasaan untuk kayak kalau mengakses layanan itu ya ke desa dulu, nanya persyaratan dan seterusnya, baru nanti setelah persyaratannya terkumpul balik lagi yang seperti itu ya. Jadi walaupun di satu sisi pada punya HP, terus bisa yang seperti itu, lebih nyaman kalau kemudian bertemu langsung gitu. Nah, kata Pak Kadesnya juga akhirnya ya kita tidak bisa memaksakan ya, harus via digital gitu, karena ternyata memang untuk pelayanan sendiri masyarakat bertemu langsung misalnya. Seperti itu. Jadi kebijakan atau program dalam hal ini diketahui oleh masyarakat gitu ya. Terus kemudian masyarakat juga memahami bahwa ada program tersebut. Namun dalam konteks implementasi atau pelaksanaannya ternyata memang apa namanya faktor kebiasaan gitu ya atau rutinitas bahwa lebih nyaman kalau bertemu langsung dengan penyedia layanan yang seperti itu menjadikan ya apa ya tidak bisa serta merta ada perubahan yang seperti itu. Oke, selanjutnya slide berikutnya, Mas Ami. Halo, Mas Ami bisa slide berikutnya? Ya, jadi apa namanya dalam kebijakan itu akhirnya memang akan berfokus pada bagaimana membuat kebijakan karena melibatkan orang-orang dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan itu dapat dipatuhi. Itu ya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Firman gitu. Ketika kemudian pembangunan sirkuit Mandalika itu akan memberikan dampak pada sepinya pantai Senggigi gitu ya, sampai kemudian ada penutupan gitu. Jadi kebijakan itu adalah bagaimana di apa dipilih gitu ya apa yang terbaik cost and benefit-nya gitu ya. Kemudian juga bagaimana berusaha agar kebijakan tersebut itu untuk selanjutnya dapat dipatuhi. Nah, seperti yang hasil project base mahasiswa saya, ternyata sekalipun masyarakat mungkin tahu dan paham gitu ya, artinya tidak ada masalah tentang sosialisasi kebijakan karena selama ini kan kita sering sekali underline kurangnya sosialisasi gitu ya ketika satu program atau satu kebijakan itu tidak berhasil, tapi nyatanya
dan tidak selalu sosialisasinya kurang, namun eh, faktor kebiasaan masyarakat juga mungkin perlu mendapat perhatian gitu ya untuk dirubah. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan konteks inovasi ya yang kemudian mengarah pada satu proses perubahan yang harus dilakukan itu eh, proses atau fase merubah itu sendiri itu memerlukan satu waktu yang tidak sebentar. Jadi eh, itu dari jadi masyarakat itu perlu diberikan gitu ya selain tadi kita memahami perilaku aktor kebijakan, perilaku penerima manfaat kebijakan, maka bagaimana agar satu program atau satu kebijakan ini bisa dipatuhi gitu ya, bisa adopt dengan baik oleh masyarakat sehingga terwujud tujuan kebijakan itu sendiri. eh, ini juga memerlukan satu proses persuasi, ya. Nah, next slide. Inilah yang kemudian saya dalam penjelasan prinsip-prinsip kebijakan ini melihat dari perspektif behavioral gitu ya. Karena kebijakan itu juga studi tentang perilaku berbagai aktor dan berbagai bidang kegiatan yang relevan dengan sang aktor gitu. Nah, dari buku yang pernah saya baca gitu ya, termasuk juga buku psikologi sosial gitu. Terus kemudian ada bukunya Safir, alat standar yang dipakai oleh sebagian orang untuk mengubah atau mengarahkan perilaku orang lain itu bisa terdiri dari 3 hal, yaitu eh, ada perdebatan, ada janji, dan ada ancaman. Kayak misalnya situasi yang berkaitan dengan kebijakan. Itu adalah satu konteks yang secara makro itu juga bisa berpengaruh. Misalnya situasi sosial, ekonomi, politik yang seperti itu. Kemudian dalam konteks mikro, perubahan perilaku itu juga bisa dipengaruhi misalnya dalam konteks pemberian suara, negosiasi, kemudian mungkin perilaku yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat. Misalnya ada banyak sekali janji-janji yang diberikan manakala eh, apa jelang pemilu gitu ya, misalnya pada saat pemberian suara gitu ya, supaya kemudian warga masyarakat itu bisa memilih gitu ya. Kemudian ada juga negosiasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang ya kayak itu tadi. Kalau misalnya mau dibangun satu satu fasilitas publik yang harus mengorbankan atau harus ada beberapa yang direlokasi dan sebagainya, maka proses negosiasi itu harus dilakukan. Dan di sana mungkin muncul nanti akan ada sesi perdebatan atau harus ada tadi juga borderline inovasi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Rian itu ada ancaman atau threat seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi esensi pemilihan umum, pembentukan partai politik, lalu juga pembagian kekuasaan dan aturan main atau rule of the game yang tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Firman, itu dalam tujuannya adalah untuk membuat kebijakan yang efektif, kemudian membuat perubahan yang diinginkan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Maka seringkali adanya kegagalan atau tidak terlaksananya satu program
kebijakan itu dilihat, next slide Mas. Ya, jadi keberhasilan kebijakan itu akan sangat bergantung pada perilaku manusia. Jadi apa yang mereka pahami, apa yang mereka mengerti, dan apa yang diinginkan gitu ya misalnya. Nah, ini terkait, saya contohkan di sini pemahaman terkait dengan insentif. Tadi kan merubah perilaku manusia itu bisa dilakukan melalui perdebatan, janji, dan ancaman gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang kemudian memaknai pemberian insentif atau biaya gitu ya dalam konteks layanan publik itu apa namanya lebih lebih memudahkan gitu ya untuk mencapai sasaran gitu ya atau mencapai tujuan, karena kalau seseorang itu diberikan insentif atau kalau seseorang itu memperoleh apa namanya ya pembiayaan atas sesuatu yang dilakukannya, maka si pemberi insentif itu memperoleh kepastian bahwa mending bayar deh gitu daripada nanti jadinya lebih sulit. Jadi bukan berarti kemudian ya memang layanan itu sudah ada juga beberapa layanan yang memang ada biayanya gitu. Namun memahami yang di luar yang seharusnya gitu ya. Jadi kayak memberikan apa ya mungkin istilahnya uang amplop atau uang rokok atau uang kopi yang seperti itu dianggap cukup bisa merubah perilaku penyedia layanan gitu ya. Sehingga kemudian pokoknya ketika seseorang antara orang yang tidak diberikan sesuatu atau dengan orang yang diberikan sesuatu itu ada perubahan perilaku atau perubahan tindakan. Nah, hal ini akan sangat bertentangan sekali dengan cita-cita misalnya eh, apa bagaimana sih menjadi warga negara yang baik yang mengikuti aturan gitu. Jadi kalau memang eh, apa namanya tidak boleh melakukan suap, tidak boleh memberikan yang di luar yang seharusnya itu tidak apa namanya tidak terjadi gitu. Jadi usaha jadi antara usaha untuk ingin jadi orang baik dengan ketika berhadapan dengan kondisi atau posisi yang ya ingin merubah tindakan atau perilaku orang lain agar tujuannya tercapai itu menjadi versus atau terkendala. Oke, next slide. Ya, jadi ini slide terakhir saya. Menurut pendapat beberapa kajian yang pernah saya baca, membuat kebijakan dan menjadikannya kuat gitu ya, sehingga kebijakan itu ataupun inovasi-inovasi yang dibuat itu bisa apa dipatuhi gitu ya, maka diperlukan upaya-upaya untuk membujuk gitu ya orang-orang atau masyarakat itu mengikuti gitu ya, sehingga ada yang dalam proses pembuatan kebijakan itu diperlukan juga adanya satu proses yang disebut sebagai proses persuasif gitu. Nah, studi kebijakan merupakan satu upaya akademis gitu yang mencoba melakukan kerja politik yang nyata, berusaha untuk menyumbang bagi perbaikan kehidupan, menawarkan sesuatu yang ini para aktor-aktor pelaksana kebijakan itu dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Kemudian juga ada dari Laswell bahwa dalam konteks kebijakan itu ada nilai-nilai yang tidak bisa diabaikan, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Firman, juga oleh Dr. Rian gitu ya, ketika masyarakat kemudian menghadapi kebingungan dalam program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya, maka
aspek nilai-nilai ini perlu juga ditegakkan. Bagaimana rekomendasi program dan kebijakan itu dapat mengedepankan gitu. Kalau kayak tadi misalnya dalam konteks apa kebiasaan masyarakat yang beternak dan menjual hasil ternaknya, sementara kemudian dalam prosesnya itu sampai rugi, sampai bingung, yang seperti itu, maka mungkin harus ada nilai-nilai apa yang sebenarnya perlu jaga gitu ya dalam supaya tidak lagi terjadi kerugian yang dialami semacam itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Saya juga berusaha untuk bersama-sama belajar dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni atas materi yang luar biasa. Sama Mas Jaka. Ya Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya oleh Bapak Tri. Namun Bapak Tri sedang dalam perjalanan. Mungkin kita ke sesi diskusi saja mungkin. Dari para hadirin, Bapak atau Ibu yang ingin berdiskusi, silahkan untuk raise hand. Dari Ibu Desi Pusjak Uka. Dipersilahkan Bu Desi. Bu Desi. Atau saya saja Mas. Saya mau nanya ke Dokter Firman. Silahkan Ibu, silahkan. Ya. Diskusi politik. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Dokter Firman. Iya, tadi kan Bapak menyampaikan berkaitan dengan satu contoh ya pembangunan sirkuit Mandalika itu kemudian dampak pada pantai Senggigi yang sepi, bahkan ada hotel yang sampai ditutup misalnya seperti itu. Nah, itu apa yang kemudian dilakukan yang bisa dilakukan dari aspek institusi gitu ya, Pak? Kan otomatis mungkin ada beberapa orang yang harus menganggur gitu ya. Ada beberapa jenis usaha yang kemudian harus ditutup. Terus apalagi kalau sampai ini kan juga berdampak juga ya pada pemasukan pajak dan seterusnya. Nah itu dari aspek dari sisi institusi itu apakah ada perda atau ada apa yang kemudian belajar dari pengalaman itu supaya tidak terjadi lagi gitu, Mbak. Ada satu aturan baru yang kemudian dibuat supaya tidak lagi gitu ya secara legal formal gitu ya, supaya tidak lagi nanti terjadi hal-hal seperti itu, Pak. Terima kasih. Terdengar nggak Mas Jaka suara saya? Pak Jaka langsung atau gimana? Atau nunggu yang lain? Silakan Pak. Oh ya. Ditanggapi silakan Pak. Ya, mungkin ya kita langsung saja Pak. Jadi Bu Yeni dalam perspektif keilmuan dia bukan hanya organisasi sebenarnya, tapi aturan main. Jadi organisasi dan aturan main kita sebut sebagai
economic institution. Dan dalam perspektif dua kawasan yang sama, ya, harusnya kita sebelum membangun, kita harus pikirkan apakah sifatnya ini akan menjadi substitusi atau komplementer. Nah, tentu saja kita berharap bukan substitusi saling menggantikan, tapi yang komplementer, artinya saling melengkapi. Di Senggigi misalnya dia punya keunikan khusus, kemudian Mandalika juga punya keunikan khusus, ya. Dan sampai saat ini memang sama-sama pantai. Sebelumnya kan sebelum dipindahkan bandara ke sini di Lombok Tengah, itu sebelumnya di Kota Mataram. Antara Senggigi dengan Kota Mataram relatif dekat, gitu kan. Dan juga sebenarnya kompleks persoalannya juga dipengaruhi oleh COVID waktu itu, kemudian tambah lagi biaya penerbangan atau biaya transportasi ke Lombok juga sekarang relatif kompleks masalahnya. Nah, apa yang harus dilakukan saat ini dalam perspektif aturan main, kita ingin membangun kawasan itu harusnya bisa kita membangun kawasan terintegrasi. Di saat sekarang hasil riset kami juga di Mandalika, kawasan sirkuit yang dibangun itu hanya padat ketika saat event, ya. Bagaimana kalau tidak ada event? Ya, event itu kan paling setahun sekali. Jadi ada orang yang datang foto, selfie, kemudian setelah itu selesai pulang. Sementara di situ ada pedagang kaki lima yang menjajakan barangnya, ya. Dan mereka mungkin kalaupun ada yang beli, paling hanya beli satu topi atau satu kain yang berlogokan Mandalika, gitu kan. Dan memang di kawasan Mandalika ini juga padatnya itu pada weekend. Nah, oleh karena itu kita harus membangun semacam aturan main baru, misalnya siapa tahu mungkin ada kampus di situ. Jadi orang ke sana bukan hanya karena ingin berlibur, tapi untuk studi, kemudian dibangun event-event antar, misalnya pameran dirgantara, barangkali pameran teknologi, gitu. Dan itu kan semua kita membuat semacam by design, ini yang kita sebut sebagai inovasi. Mungkin ada di tempat buku, ya kalau mau membangun, kita perhatikan apakah sifatnya komplementer atau sifatnya saling substitusi. Ya, nih, terima kasih, Bu. Ya, jadi mungkin pembangunan kereta api gitu ya, terus kemudian kayak di Banten kan dekat sama bandara, dekat sama pelabuhan, nah itu bisa terintegrasi yang seperti itu ya, model programnya gitu ya. Ya, jadi inovasinya nanti berupa integrasi kawasan ya, Pak ya. Integrasi kawasan. Jadi kayak kalau ada annual event yang kemudian bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih kontinu gitu ya kepada masyarakat di sekitar. Terima kasih banyak Pak Dr. Firman. Mas Jaka. Sama-sama. Ya, oke. Mungkin selanjutnya dari Bapak Hamri Gusman. Dipersilakan Bapak Hamri. Ya, terima kasih Mas Jaka. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon izin, saya Hamri Gusman. Saat ini tengah menempuh program Doktor Administrasi Publik di VIA Universitas Brawijaya, Malang. Saya tertarik sekali tadi dari paparan Bapak Firmansyah. Sangat menginspirasi, Pak. Dan itu merupakan penyakit dalam administrasi publik di negara kita. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu adalah semuanya adalah versi yang seharusnya, versi ideal. Jadi kalau saja calon kepala daerah kita, baik di kabupaten, kota, dan provinsi, mengetahui esensi dari administrasi publik, tentunya tidak akan ada gap kesenjangan antara pusat dan daerah. Maka kami berharap Pak Firman bisa maju nanti 2024-2029, karena semakin banyak pakar-pakar administrasi publik di Republik ini akan semakin sinkron lah, akan semakin mengetahui good governance, dan tentunya semakin inovatif. Sayangnya, yang maju pilkada di negara kita adalah yang bohirnya atau cekongnya yang kuat-kuat gitu ya. Jadi tidak ada korelasinya antara kedalaman ilmu administrasi publik dengan kemampuan dia memimpin suatu daerah. Itu sangat kita sayangkan.
Dan usulan kami yang pertama, sebisa mungkin kita para insan administrasi publik sebisa mungkin mendapatkan akses dari KPU kalau bisa. Jadi para calon-calon kepala daerah atau yang dilantik ini kita kasih workshop dulu bagaimana tata kelola dan prinsip-prinsip pengambilan kebijakan publik sehingga akhirnya tidak terjadi kesenjangan. Yang kedua, problem di negara kita dari dulu ya, dari Indonesia Merdeka 79 tahun yang lalu sampai sekarang kesenjangan antara pusat dan daerah. Pasti itu. Jangankan di daerah, kita kebetulan saya di DKI Jakarta aja sebagai warga Jakarta juga merasa. Artinya tidak semua keputusan pemerintah daerah, baik itu Kepres, baik itu Permen, dan lain sebagainya, PP, itu bisa dieksekusi secara matang di setiap daerah. Artinya, selama tidak ada sanksi bagi setiap daerah dalam menjalankan setiap Kepmen atau Permen atau Kepres, ya mereka tidak akan terlalu pusing, ambil pusing. Mungkin sebagian ada kepala daerah, apalagi bukan dari background manajemen, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Intinya apa untungnya buat golongan saya, apa untungnya buat mungkin buat program saya. Mereka masih sedikit Pak Moni yang berpikir untuk masyarakat. Terbukti kok Mendagri Profesor Dr. Tito Karnavian menyampaikan bahwa hampir 70% kepala daerah di kabupaten, kota, provinsi itu belanja pegawainya memakan APBD 80%. Ini kan menurut kita ini ada sedikit indikasi sakit jiwa ini dari kepala daerah ini. Maksimal undang-undang mengizinkan hanya 35%, ini 80%. Jadi yang 20% itu baru dipakai untuk kegiatan lain, itu pun masih terbatas, terbentur kegiatan studi banding, sosialisasi. Sosialisasi kalau berulang-ulang di copy paste 5 tahun ya, sampai 2 periode sosialisasi terus. Yang netes ke masyarakat hanya 5%, 6%, 7%. Gimana Indonesia bisa bebas kemiskinan? Sehingga siapa presidennya, saya khawatir kalau kepala daerah ini tidak memiliki edukasi, tidak memiliki goodwill yang baik dalam prinsip good governance, implementasi pelayanan publik. Mereka apalagi masih jauh yang berpikir inovatif, ya susah. Ya, mereka kan hanya takut kalau kebijakan yang tidak dijalani potong anggaran. Nah, baru takut itu. Nah, nyatanya tidak semua kebijakan publik kita di pusat, inovasi publik di pusat ini selalu terkait dengan punishment. Nah, oleh karena itu mohon izin, mohon arahan Pak Dr. Firman dan Bapak Ibu semua, kami menyarankan yang kedua harus ada sinkronisasi pusat dan daerah. Artinya sinkronisasi itu setiap pengambilan keputusan benar-benar dilihat kebutuhannya di suatu kabupaten kota dan benar-benar ada komitmen dulu dari kepala daerah untuk menjalankan program turunannya. Sehingga seperti tadi Bu Yeni atau Bu siapa tadi yang nanya, kenapa ada Mandalika tapi Senggigi sepi? Ya saya setuju dengan Pak Firman. Saya datang ke Mandalika tahun lalu, saya beli topi 1 biji 40.000, udah selesai, saya foto. Gitu. Harusnya kan pemerintah daerah bisa merogoh kocek saya lebih dalam lagi. Gimana caranya saya bisa mengeluarkan 200.000? Nah, tidak ada edit value dari pemerintah daerah. Jadi dalam tanda kutip pemerintah daerah hanya bermodalkan produk given dari pemerintah pusat, ya sudah bangun Mandalika. Tapi tidak ada produk-produk turunan di sekitarnya, tidak ada produk-produk yang bisa membuat turis bertahan lebih lama. Sehingga kalau bisa jangan cuma setahun sekali, kata Pak Dr. Firman. Kalau bisa tiap bulan dibikin event lokal, ya kan? Dibikin tour. Nah, saya datang ke Mandalika, sudah jauh-jauh saya dari Jakarta, digembok sirkuitnya. Sampai saya berdebat sama satpam, saya ini mau jalan-jalan, mau promosikan sirkuitmu. Nggak bisa Pak, ini udah aturan. Waduh, repot ini. Ya, jadi kita udah jauh-jauh, masuk aja nggak boleh. Jadi foto dari luar pagar. Nah, jauh lah kalau kita bicara level operator. Orang kepala daerahnya aja belum tentu bisa memahami. Jadi
Menurut teori kebijakan publik ada 3 yang menyebabkan kebijakan publik itu kurang berjalan maksimal. Yang pertama adalah bad policy, ya. Jadi suatu policy itu tidak bisa diterima oleh kepala daerah dan tidak bisa dibentuk turunannya. Harusnya ada turunannya, ya kan? Setiap kepala daerah harusnya paham atau dikasihkan jangka waktu. Kepala daerah, ini pemerintah pusat punya sirkuit Mandalika. Kalian kami beri waktu 1 tahun. Bagaimana caranya bikin produk turunan? Dan bagaimana caranya agar Senggigi ini tidak mati? Ayo, bikinlah paket-paket wisata dan lain sebagainya. Kasihlah sanksi pemerintah pusat. Bisa kok. Pemerintah pusat punya wewenang untuk itu kok. Dan bangsa kita memang bangsa yang masih takut terhadap sanksi. Contohnya kalau di jalan raya selama nggak ada polisi, berani. Kemarin pada prinsip e-tilang mau diterapkan, berani ugal-ugalan. Makanya Polri meralat lagi tilang elektronik di Jakarta pun belum optimal, hingga akhirnya polisi diizinkan lagi menilang, baru tertib lagi. Ya kita akui bangsa kita masih seperti itu. Kedua, bad implementation yang penyebab suatu kebijakan ini tidak bisa. Nah, apakah implementasi itu benar-benar bisa mengangkat hajat hidup orang banyak? Ya, kalau kita lihat studinya kereta cepat, ya alhamdulillah, walaupun awalnya banyak pro dan kontra, bahkan sampai berhutang ke Cina, tapi ternyata laku laris. Kenapa? Karena selama ini orang Jakarta mau ke Bandung, itu harga tiketnya 250.000, naik Argo Parahyangan 3 jam sampai. Nah, sekarang harganya sama, naik Wus, sehari penumpangnya sampai 25.000. Nah, tinggal kata Pak Dr. Firman tadi, bagaimana nasib Argo Parahyangan? Kalau Wus laku tapi Argo Parahyangan gulung tikar, ya sami mawon, ya. Mau pakai sarung dinaikin ke atas, bawahnya kebuka. Nah, itu tadi. Jadi semoga saja bisa ada sinkronisasi. Nah, yang ketiga adalah penyebab kebijakan publik tidak bisa berjalan dengan baik adalah bad luck. Jadi, ya kalau masalah bad luck ini ya susah juga ya. Hitung-hitungannya kan tidak bisa kita tentukan. Jadi kami berharap intinya adalah dari kita insan insan kebijakan publik, inovasi kebijakan publik, bikinlah kita suatu, kalau dibilang suatu petisi, nggak pantas lah. Orang kita ini kaum intelektual ya, jadi kita bukan petisi, kita bikin produk ilmiah, kita bikin produk intelektual, mungkin bisa kita adakan suatu riset, untuk meyakinkan KPU, untuk meyakinkan Presiden dan anggota DPR RI bahwa dari sekian kepala daerah yang tidak memahami prinsip-prinsip kebijakan publik, itu nanti pasti akan berbahaya dalam menjalankan roda pemerintahan. Semoga sudah ada penelitian dan semoga saya yang ketinggalan ini. Dan sehingga korelasinya adalah sebelum kepala daerah itu memimpin, dia harus mendapat workshop atau kursus atau pendampingan dalam ilmu kebijakan publik, sehingga diharapkan saat dia memimpin 5 tahun, dia bisa menjalankan kebijakan pusat dengan baik, dia bisa membuat produk turunannya, dan dia sudah berpikir untuk masyarakat, bukan berpikir untuk partainya, bukan hanya berpikir untuk cukongnya, bukan hanya berpikir zona nyaman. Tunjangan kinerja saya sudah besar, ngapain saya pusing-pusing? Nah, kebanyakan banyak yang sudah zona nyaman. Yang penting saya nggak musik deh. Nah, tapi masih sedikit sekali yang berpikir untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi karena administrasi publik ini hal yang wajib bagi para kepala daerah. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mohon izin sekedar informasi juga, dan saya mohon masukan serta support kepada Pak Dr. Firman dan Bapak Ibu semua, karena kegelisahan kami juga sebagai pengajar nilai-nilai kebangsaan di Lemhanas sejak 2017 sampai sekarang, maka desertasi kami juga inovasi kebijakan dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila. Karena kami juga melihat ada kurang lebih 15 aturan pemerintah pusat dari mulai Kepres, Kemdikbud, Kepala BPIP, Mendagri, ini semua memiliki program wawasan kebangsaan Pancasila tapi belum terintegrasi satu sama lain. Sehingga kami mengambil studi di IKN di Penajam Pasir Utara terhadap 30 sekolah SD dan SMP.
Jadi bagaimana seharusnya nilai-nilai Pancasila? Karena hari ini bangsa Indonesia seolah-olah sudah kehilangan identitas. Jangankan anak sekolah, kepala daerah aja belum tentu bisa menjalankan implementasi Pancasila, khususnya bagaimana kaidah-kaidah kebijakan publik agar tidak terjadi ketimpangan antara si kaya dan si miskin dan antara pusat dan daerah. Karena sumber daya kita sangat luas, sangat banyak, dan sangat mubazir kalau kepala daerah tidak mengerti disiplin kebijakan publik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, karena ini kegelisahan jiwa raga saya akhirnya terwakili oleh Dr. Firman yang luar biasa, dan juga pertanyaan tadi Bu Yeni tadi. Semoga forum-forum seperti ini semakin mencerahkan dan bisa sampai para stakeholder penting di Republik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Ya, terima kasih Pak Hamdi atas banyak pertanyaannya tadi ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga di kolom chat, saya bacakan ya. Yang pertama dari Bu Irawati. Izin tanya terkait efisiensi dalam pelaksanaan inovasi pembangunan. Bagaimana dengan public-private partnership terkait dengan pajak terkait sumbangan atau dana CSR yang bisa tax deductible bagi sektor privat? Tentu pengurangan artika karena pengeluaran itu juga tax deductible. Dan bagaimana pemerintah daerah CSR yang menjadi alat eksersis bagi politisi. Dan bukannya profit tapi banyak yang rugi. Itu pertanyaan dari Bu Ira. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Desi. Izin bertanya Pak Firman. Indonesia negara dengan berbagai kearifan lokal. Banyak suku yang dengan bahasa serta budaya serta adat istiadatnya. Pertanyaan saya, bagaimana Indonesia bisa menyusun visi dagang sesuai kebutuhan masing-masing daerahnya? 2, apabila visi masing-masing daerah diseragamkan sesuai visi Indonesia, apakah sudah sesuai kebutuhan masing-masing daerah? Terima kasih, mohon pencerahannya. Itu Pak, pertanyaan ada 3. Tadi dari chat ada 2 dan Pak Hari. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Firman dengan Yeni. Dipersilakan mungkin dari Bu Yeni dulu kali ya. Dari Pak Firman untuk menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Saya mulai dari penyeragaman visi. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sedang menyusun namanya RPJMN. Ya. Kemudian daerah juga menyusun RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Kalau daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dalam perspektif ekonomi, kalau tidak salah, ada 2 aspek yang ingin digapai. Jadi sekarang pemerintah mungkin sudah ingin kembali mencoba menyeragamkan satu sisi. Yang pertama adalah manufaktur, yang kedua adalah maritim. Nah, bagaimana menyeragamkan ini sementara masing-masing daerah punya tentu saja kearifan sendiri, kemudian potensi sendiri. Tujuan dari kebijakan itu sebenarnya adalah kesejahteraan. Ketika kita punya visi besar, katakanlah membangun manufaktur, caranya lah itulah yang menurut saya sesuaikan dengan karakter daerahnya. Nah, tentu saja kita semua terima ketika ada pembangunan manufaktur atau pengembangan maritim atau ekonomi yang lainnya barangkali ya. Tetapi tentu saja tidak semua daerah ya punya kepulauan tentu saja ya. Jadi menurut saya kita perlu membangun semacam kerangka besar bernegara, kemudian ditopang oleh kerangka besar kedaerahan. Ada tujuan bersama dalam bernegara yang harus kita capai, tentu saja ada dikombinasikan dengan kebutuhan daerah yang harus ditunaikan. Nah,
kepala daerah ini harusnya menambahkan, mengimprove, memberi inovasi bagaimana jalan untuk menggapai industrialisasi misalnya, bagaimana jalan untuk menggapai pengembangan manufaktur, pengembangan maritim, pertanian, dan seterusnya. Saya kira hanya kita butuh komitmen, Bapak sekalian, komitmen bersama dalam rangka bangun kesepahaman ini. Tapi kalau sekarang, mohon maaf saja, ini perubahannya itu bisa 30 derajat. Bupati A merencanakan pembangunan A misalnya, kemudian datang lagi Bupati B dengan semangat yang berbeda, membangun perspektif yang berbeda, tentu saja dengan keinginan yang berbeda pula. Nah, sehingga dalam hal ini menurut saya tidak menutup kemungkinan visi itu sama, seperti yang saya jelaskan tadi. Arab Saudi punya visi yang sama, mungkin karakter daerahnya tidak sesama dengan Indonesia. Ya. Kemudian Malaysia juga punya visi yang sama, yaitu membangun masyarakat madani. Ya. Jadi ada visi bernegara, kemudian ada visi kedaerahan yang bisa kita combine sehingga mensejahterakan masyarakat. Itu barangkali dari saya, Pak Jaka. Mungkin hal yang lain tadi public private partnership itu memang dalam kerangka kerangka kebijakan sering kita dengar, tapi menurut saya yang kalau untuk pengembangan kawasan seperti yang terjadi di Silicon Valley, kemudian RU 128 di Boston, kemudian ada beberapa zone Guangzhou di China, itu kalau untuk pembangunan kawasan bisnis khususnya, itu mereka yang berkepentingan. Yang berkepentingan itu tentu saja yang dapat imbal hasil dari kegiatan itu. Maka oleh Ecowitz itu dinamakan sebagai triple helix. Triple helix itu ada kampus, kemudian ada pemerintah, dan ada dunia usaha atau dunia usaha, dunia industri. Jadi mereka bertiga ini berkepentingan. Kampus punya kepentingan dalam hal risetnya yang dimakan oleh industri. Pemerintah daerah membangun regulasinya. Nah, kita pernah mendengar di Indonesia ingin membangun bukit algoritma, kalau tidak salah. Dan kita tidak tahu sejauh mana itu bisa dilaksanakan. Sementara di negara Jepang, Korea Selatan, atau China, itu ribuan kawasan-kawasan industri, taman industri atau industrial park yang sudah terbangun. Ya. Dan sebenarnya hal seperti ini mudah dibangun kalau kita sudah menyiapkan kelembagaan awal. Kelembagaan itu, sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, organisasi yang kuat, kemudian aturan main yang jelas. Aturan main yang jelas, yang tersosialisasikan ke masyarakat. Ya. Jangan sampai kita membangun sesuatu, kemudian masyarakat menganggap, ini kan bukan untuk saya. Sehingga saya merasa tidak memiliki. Ya. Jadi, karena merasa tidak memiliki, ya sudah, saya tidak perlu terlalu jauh untuk memelihara kawasan ini. Jadi itu kira-kira Ibu sekalian, tapi bisa saja publik masuk, ya artinya masyarakat juga masuk, karena memang masyarakat yang jadi tujuan pembangunan. Di NTB sendiri yang ingin direncanakan sekarang ada namanya kawasan industri halal, kemudian kawasan smelter di Sumbawa Barat, kemudian ada juga rencana masuk kawasan global hub. Ya, itu pola-pola seperti itu yang mau dikembangkan. Tapi kami sebagai ekonomi kelembagaan selalu utamanya adalah aturan mainnya, kemudian organisasi yang mengembangkan kawasan. Saya kira itu Pak Jaka, maaf bila kurang. Ya, terima kasih Pak Firman. Mungkin selanjutnya ada tambahan dari Bu Yeni. Ya, jadi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya, kelembagaan yang jelas dan juga aturan main yang di dalamnya juga jangan dilupakan juga aktor-aktornya gitu ya, orang-orang yang kemudian memahami aturan main ini dengan baik gitu. Jadi mungkin saja bisa dimulai dari bagaimana masyarakat itu memiliki masyarakat itu punya nilai-nilai dasar ya bagi tadi idenya Pak Hamri ya,
bahwa calon kepala daerah itu harusnya paham administrasi publik gitu ya. Itu apa? Seringkali kan itu tadi programnya bagus, kemudian masyarakatnya itu tahu, namun mungkin dalam implementasi atau kebijakannya tidak terlaksana karena ada kebiasaan-kebiasaan yang memang belum berubah gitu. Ada satu hal yang harus ada satu upaya khusus gitu yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan itu bisa dilakukan. Mungkin saya nambah sedikit itu saja, Mas Jaka. Baik, Bu Yani, terima kasih kepada para narasumber. Dan untuk Bapak Dr. Tri Widodo, beliau mohon maaf, beliau masih dalam perjalanan, jadi belum bisa bergabung dengan kita. Mungkin sampai di sini diskusi kita kali ini. Nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa lanjut diskusinya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pemateri, Ibu Yeni Widyastuti, Bapak Dr. Firman, atas materi-materinya. Saya kembalikan ke Mbak MC, Mbak Laila, dipersilakan. Baik, Bapak Jaka. Terima kasih kepada Bapak Jaka Maulana, selaku moderator kita hari ini yang luar biasa memandu webinar sampai dengan akhir. Izin ingatkan kepada hadirin webinar untuk mengisi presensi sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar kebijakan publik seri 4 ini. Link presensi akan dikirimkan oleh rekan panitia melalui kolom chat Zoom webinar atau melalui layar webinar. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Kepada operator dipersilakan untuk memfasilitasi dalam pengambilan dokumentasi. Yang pertama, penyerahan sertifikat akan diberikan kepada narasumber Bapak Dr. Muhammad Firmansyah, SEMSI, dipersilakan. Share screen. Yang capture mungkin bisa bacakan. Baik, akan saya hitung untuk mendokumentasikan satu, dua, tiga. Baik, diulang ya Bapak Firman. Akan saya hitung, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Firman. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber, Ibu Yeni Widyastuti, MSI, persilakan. Akan saya hitung, 1, 2, 3. Terima kasih panitia. Sama-sama Ibu. Izin untuk mendokumentasi satu kali lagi ya Bu ya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Ibu Yeni. Kemudian selanjutnya penyerahan sertifikat kepada moderator Bapak Jaka Maulana SAP MAP dipersilakan. Disematkan. Thank you. Oke, akan saya hitung. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Jaka Maulana. Semua saya tunjukkan. Ya. Selanjutnya, sesi dokumentasi kepada hadirin peserta webinar diharapkan untuk mengaktifkan kamera karena akan ada foto bersama. Baik, akan saya hitung. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya, Rin. 1, 2, 3. Lagi, Pak. Oke, sekali lagi ya, mohon maaf. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sampai sudah kita di penghujung acara webinar Kebijakan Publik seri 4 dengan tema Inovasi Kebijakan Administrasi Publik Kerangka Menuju Indonesia yang Maju. Sebagai informasi juga, teman-teman panitia webinar Kebijakan Publik akan mengadakan webinar lanjutan. Jadi, stay tune terus dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram @makpi.banten, di X @makpi.banten, di YouTube Makpi Banten, dan Facebook Makpi Banten. Saya mewakili rekan-rekan panitia yang lain mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias dari para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila ada perkataan serta perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dengan berakhirnya kegiatan ini, mari kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri acara kali ini, saya ada pantun para hadirin. Si Budi penghujung acara sudah menghampiri. Sampai berjumpa di seri webinar yang lain lagi. Akhir kata, saya, Lailatul Jannah, selaku Master of Ceremony pada acara kali ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.